Selamat datang, ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Belut Sungai Angker. Sarip, pemuda 28 tahun, menatap warung pecel lelenya yang sepi dengan tatapan kosong. Jalanan depan warung yang biasanya ramai dengan kendaraan lalu lalang terasa hampa seperti pantulan hatinya. Piring-piring bersih tersusun rapi di rak, seolah menunggu sentuhan tangan pembeli yang tak kunjung datang. Hanya sesekali saja ada orang yang mampir, itu pun lebih karena lapar darurat atau sekedar lewat. Sementara itu di sebelah warungnya, Madun, tukang nasi goreng dengan riangnya melayani pembeli yang datang tanpa henti. Sarip mendengus pelan, menyalakan kompor untuk memanaskan minyak yang entah kapan akan digunakan. Warungnya pernah berjaya, meski tak seberapa. Dulu setidaknya cukup untuk menghidupi hari-harinya. Tapi sekarang makin lama makin sulit. Madun yang sudah lama ia kenal sering menasihatinya dengan nada bercanda namun penuh kejujuran. "Rip, coba bikin yang baru. Jangan itu-itu saja. Orang bosan makan pecel lele terus," kata Madun suatu hari sambil membalik nasi goreng di wajan besar. Sarip mengangguk sambil tersenyum pahit. Tak ingin tampak lebih putus asa dari yang sebenarnya ia rasakan. Setelah beberapa malam merenung, ia teringat pada sesuatu yang pernah ia lihat di sawah sekitar rumahnya. Belut, bukan ide yang buruk pikirnya. Apalagi ia sering melihat orang memancing belut di sana, dan ia sendiri tahu bagaimana cara menangkapnya. Iseng-iseng Sarip memutuskan untuk mencoba nasib. Pada malam yang sepi, ia berjalan sendirian ke arah sawah dengan senter dan jaring di tangan. Angin malam menyelusup dingin ke kulit, namun Sarip tak gentar. Setelah beberapa kali menggali lumpur di sekitar pematang sawah, ia berhasil menangkap beberapa ekor belut gemuk. Dimasukkannya belut-belut itu ke ember, lalu dibawanya pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Belut itu pada awalnya bukan untuk dijual. Sarip hanya berniat menggoreng 1-2 ekor sebagai camilan sambil menjaga warung. Namun takdir punya rencana lain. Malam itu salah satu pelanggan yang sering mampir ke warungnya mencium aroma harum dari wajan. "Apa itu? Gorengan baru?" tanya si pelanggan dengan penasaran. Sarip tersenyum. Ini cuma belut goreng bang, iseng-iseng saja." Si pelanggan mengangkat alis tertarik, lalu memutuskan untuk mencoba. Ketika giginya menggigit daging belut yang renyah dan gurih, ia tampak terkejut. "Wah, luar biasa Rip. Ternyata belut goreng dengan sambal pecel lele ini enak banget. Kenapa nggak dijual sekalian?" Sarip tertawa kecil, tak menyangka responnya akan sepositif itu. Ternyata belutnya memang disukai. Malam itu juga beberapa pembeli lain ikut-ikutan mencoba, bahkan tak segan membeli semua belut yang ada di warungnya. Sarip merasa malam itu adalah malam terbaiknya dalam beberapa bulan terakhir. Ide baru itu berhasil. Keesokan harinya, ia mulai serius mempertimbangkan untuk menjual belut goreng sebagai menu tambahan. Namun, masalahnya adalah ia membutuhkan lebih banyak belut. Sawah di sekitar rumahnya tidak selalu memberikan hasil yang banyak. Belut-belut yang ia temukan semakin sedikit dari hari ke hari. Hingga suatu malam, ketika ia kehabisan tempat mencari belut, Sarip mendengar cerita dari warga setempat tentang sebuah sungai di sebelah desa, yaitu Sungai Sarijati. Menurut cerita, sungai itu angker. Ada makhluk-makhluk gaib yang bersemayam di sana, dan ada hewan jadi-jadian yang konon bisa membahayakan orang yang tidak sopan. Sarip yang dalam pikirannya hanya terpaku pada kesempatan untuk mendapatkan belut gratis, mengabaikan peringatan tersebut. Itu cuma cerita buat nakutin bocah-bocah, gumamnya sambil membawa peralatan pancingnya menuju sungai. Langit malam yang cerah dan udara dingin mengiringi langkahnya. Setibanya di sungai, ia takjub dengan betapa sepi dan tenangnya tempat itu. Tidak ada orang lain, hanya suara gemericik air dan desiran angin di antara pepohonan.
Sarip mulai memancing menggunakan cacing tanah yang ia kumpulkan dari pekarangan rumah. Tak butuh waktu lama, kailnya mulai bergerak. Tarikannya berat dan ketika ia mengangkat pancingnya, seekor belut besar muncul dari dalam air. Senyumnya mereka lebar. Belut di sungai ini ternyata besar-besar. Malam itu Sarip pulang dengan seember penuh belut dan merasa dirinya sudah menemukan harta karun. Hari-hari berikutnya warungnya menjadi semakin ramai. Pelanggan datang tak hanya untuk pecel lele, tapi juga untuk mencicipi belut goreng yang kini menjadi primadona. Pendapatannya naik drastis, bahkan melebihi Madun yang biasanya selalu sibuk melayani pelanggan. Sarip merasa puas bahkan bangga dengan hasil usahanya. Namun semua itu berubah pada suatu malam ketika dia kembali ke Sungai Sarijati. Saat itu ia melihat sesuatu yang berbeda. Di kejauhan bayangan seekor belut besar berenang pelan di antara semak-semak air. Sarip merasa tertantang. Dengan cepat ia melempar umpan ke arah belut tersebut. Kailnya langsung tersangkut. Senyum Sarip berkembang, tapi tak bertahan lama. Ketika ia menarik pancingnya, belut itu melawan dengan kekuatan yang tak terduga. Tubuhnya membesar dan semakin besar. Dalam sekejap, belut itu berubah menjadi raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter. Diameternya sebesar guling besar. Belut itu meloncat dari air dan membelit tubuh Sarip. Sarip berusaha melepaskan diri dan berjuang keras, namun belut itu semakin kuat. Lilitan licin dan dingin mulai membuat Sarip kehabisan napas. Ia merasa seluruh energinya terkuras habis. Ketakutan menjalari setiap sarafnya saat ia melihat mata belut raksasa itu yang berkilau merah dalam kegelapan. Sarip akhirnya jatuh pingsan. Dalam kegelapan itu ia bermimpi. Seorang kakek tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam mendekatinya. Suara kakek itu bergetar namun tegas. "Anak muda, kau tak seharusnya mengambil apa yang bukan milikmu. Semua yang ada di bagian barat Sungai Sarijati adalah milik warga gaib. Hentikan perbuatanmu atau kau akan menyesal." Sarip terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdegup kencang. Meski belum sepenuhnya sadar, ia tahu apa yang baru saja ia alami bukanlah mimpi biasa. Ia tahu kakek tua dalam mimpinya adalah wujud lain dari belut raksasa yang hampir merenggut nyawanya. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Sarip segera meninggalkan sungai itu dan berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Sejak saat itu ia memutuskan untuk membeli belut dari peternak. Tak ada lagi yang gratis dan ia tak akan pernah tergoda lagi oleh keuntungan besar yang berurusan dengan dunia gaib. Kini warung Sarip tetap normal, tapi ia selalu mengingat peringatan dari kakek dalam mimpinya. Di setiap gigitan belut goreng yang ia jual, tersimpan kisah tentang belut raksasa di Sungai Sarijati. Sebuah pengingat akan batas-batas yang tak boleh dilanggar oleh manusia.